Sebuah puskesmas di Cianjur, Jawa Barat mengembangkan diri sebagai puskesmas ramah anak sejak tahun 2017. Selain penuh dengan tempat permainan dan fasilitas untuk anak, puskesmas ini juga memiliki banyak inovasi dengan tujuan agar anak tidak takut pada dokter. Berikut rubrik feature hasil liputan reporter Tri Jawa Hari dan kamerawan Edo Helgi Afrido. Seorang ibu membawa anaknya berobat pada sebuah puskesmas ramah anak di Karangtengah, Cianjur. Setelah mendaftar, mereka mengantri giliran di ruang tunggu. Namun berbeda dengan puskesmas yang lain, di puskesmas ini anak-anak disediakan tempat bermain sehingga mereka tidak merasa bosan saat menunggu. Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan agar mereka terputus dari mata rantai penularan penyakit pasien dewasa. Sambil menunggu giliran, ibu-ibu mendapat pencerahan dari petugas medis tentang gemes, yakni gerakan membuat makanan sehat. Gizi seimbang atau yang Usai pencerahan, menu sehatnya langsung dibagikan pada anak-anak. Pada unit laboratorium, boneka dan alat mainan tersedia di tempat ini. Anak-anak dibiarkan bermain dengan aksesori itu agar mereka merasa nyaman. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian mereka saat diambil tindakan medis atau diambil darahnya. Makasih ambil darahnya, nggak sakit kok. Orang tua pasien pun merasa terbantu dengan pendekatan puskesmas ramah anak seperti ini. Karena biasanya anak-anak merasa takut saat mereka berhadapan dengan tenaga medis. Karena puskesmas ini pertama dekat dari rumah, terus pelayanannya ramah dan juga ramah anak, dan keramahan anak itu lebih diprioritaskan. Terus anak juga tidak takut untuk disuntik atau diperiksa yang lainnya, karena perhatian anak lebih fokus ke mainan dibanding fokus ke yang lebih awal. Pada klinik gigi, puskesmas ini memasang wallpaper dan alat bantu lain sebagai upaya agar anak-anak itu merasa tenang saat diperiksa. Selain itu, dokter giginya pun mengajaknya mengobrol dengan ramah sehingga pasien cilik itu tidak tegang. Kalau itu ya, Ade nanti harus kontrol ke sini, Ade jangan takut lagi ya. Puskesmas kami, puskesmas ramah anak, ada beberapa perbedaan dengan puskesmas yang bukan ramah anak. Pertama, dari tata graha, kita menerapkan seperti di ruangan ini, kami membuat wallpaper yang materinya materi mengenai anak, sehingga anak tidak merasa takut. Pendekatan seperti ini ternyata disukai anak-anak. Mereka mengaku nyaman karena merasa diistimewakan dokternya. Senang dan bergembira karena ada foto-foto yang menarik dan ada anak-anak juga, banyak foto-foto ya gigi, banyak gitu, foto-foto anak-anak, dan menariknya karena ibu dokternya baik dan baik-baik semuanya. Bagi anak penyandang disabilitas, puskesmas ini menyediakan toilet khusus sehingga kebutuhan mereka terakomodasi.
Kepala Puskesmas Karangtengah, Dr. Nenden Wulandari menyatakan, semua langkah ini dimaksudkan agar anak-anak tidak takut berobat ke puskesmas karena menurutnya sehat adalah hak setiap anak. Kenapa harus ramah? Karena tadi ketika anak berkunjung ke puskesmas, stigma mereka adalah sesuatu atau tempat yang menakutkan. Sehingga kami berupaya untuk menata laksanaan puskesmas ini dari mulai desain ataupun alur yang betul-betul ramah anak sehingga anak tidak takut untuk berkunjung ke puskesmas. Meski levelnya kecamatan, puskesmas ini juga memiliki konseling untuk anak. Mereka yang datang biasanya berkonsultasi tentang masalah kesehatan anak dan reproduksi. Jadi menstruasi saya itu nggak teratur. Jadi misal bulan ini datang, nanti bulan kedepannya nanti nggak datang. Terus kalau lagi menstruasi, waktunya itu nggak nentu. Misal cuma 5 hari atau malah bisa lebih dari seminggu. Terus kalau setiap hari pertama menstruasi itu pasti rasanya sakit banget. Jerih payah Puskesmas Karangtengah Cianjur mengistimewakan pasien anak ini rupanya dipantau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A. Pada tahun 2018 mereka mendapat anugerah juara nasional Puskesmas Ramah Anak dari Menteri P3A. Dari keseluruhan puskesmas yang ada di Jawa Barat, sekitar 1078 puskesmas, ini kita berharap tahun ini 56%-nya mencapai puskesmas ramah anak. Nah, Puskesmas Karangtengah ini sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai salah satu puskesmas ramah anak perwakilan Provinsi Jawa Barat dan menjadi rujukan puskesmas ramah anak di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, bahkan dari provinsi lain. Di puskesmas ini seluruh indikator ramah anak sudah terpenuhi. Di antaranya puskesmas ini sudah melatih tenaga kesehatannya, dokter, bidan maupun perawat dengan pelatihan untuk mengetahui hak-hak pemenuhan hak-hak kesehatan terhadap anak. Lalu selanjutnya puskesmas ini seperti kita lihat juga sudah menyediakan media-media komunikasi, informasi dan edukasi untuk memenuhi hak-hak kesehatan anak. Meski sudah juara nasional, puskesmas ini masih punya banyak inovasi. Di antaranya ruang laktasi eksklusif, pengolahan IPAL, kantin sehat, dan masih banyak lagi. Bahkan pasien anak dipisah antara yang berumur 0 hingga 5 tahun dengan yang berumur 6 hingga 18 tahun, sesuai manajemen rumah sakit modern. Tata laksana kenapa dipisah di layanan kami? Karena bila mana kategori anak 0 sampai 5 tahun ada tata laksana yang kami namakan atau pemerintah namakan dengan program MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Nah, itu yang harus kita laksana pada usia anak sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun tata laksana mengikuti tata laksana secara umum bagaimana kami bisa menganamnesa, memeriksa fisik sampai menegakkan diagnosa ataupun rencana layanan. Selama ini banyak orang yang masih meremehkan puskesmas dan mengutamakan klinik atau rumah sakit lain untuk berobat. Padahal puskesmas pun saat ini sudah banyak yang sangat memadai untuk dikunjungi. Kondisi inilah yang ingin dicapai Dr. Nenden dan kawan-kawan dengan puskesmas ramah anaknya di Cianjur. Harapan kami yaitu puskesmas ramah anak Karangtengah bisa bersaing dengan FKTP yang lainnya, sehingga bila mana dulu orang atau anak ketika sakit akan mengakses klinik atau dokter praktek swasta, sekarang kami optimis bahwa puskesmas ramah anak Karangtengah dan mudah-mudahan sampai ke depan kami bisa amanah mempertahankan ini menjadi puskesmas terdepan atau pilihan utama masyarakat di dalam mengakses layanan kesehatan mereka.